Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang tidak pernah kamu ketahui yang mantan lakukan untuk mengobati rasa rindunya kepadamu agar dia bisa selalu tampil tidak membutuhkanmu. Ya. Jadi sebagai manusia biasa, biarpun sepertinya dia yang menginginkan sebuah perpisahan, sampai kapanpun rasa rindu itu akan selalu hadir, akan selalu menggedor-gedor hatinya. Ya, apalagi ketika mantan sedang rapuh, saat dia dikecewakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat ini, saat dia dikhianati oleh pasangan baru kebanggaannya, maka pada saat itulah dia sangat rapuh. Sesungguhnya saat rapuh, dia butuh seseorang tempat dia bersandar, yakni Anda yang selama perjalanan mengarungi susah senang bersama dengan dia, selalu hadir dalam saat-saat tersulit di kehidupannya. Ya, tetapi sekarang sangat mungkin dia mengalami kendala, ya, mau bercerita, mau curhat kepada Anda, tidak enak karena dia yang mengkhianati. Pada sisi yang lain, dia butuh. Nah, maka agar pada satu aspek kehidupannya dia selalu kelihatan tegar, kelihatan tampil tidak butuh kepada kita, tetapi sebagai manusia biasa, dia butuh energi, ya, untuk bisa membuat dia selalu berada pada puncak penampilannya, pada puncak performanya, ya, apakah dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, dalam kehidupannya, agar dia selalu kelihatan keren dan tidak butuh kita, tetapi keinginannya untuk bersandar, keinginannya untuk mengobati rasa kangennya juga bisa terobati. Maka ada 3 hal yang akan selalu mantan lakukan diam-diam untuk mengobati rasa rindunya kepada Anda. Yang pertama, ya, dia akan selalu berkunjung ke rumah Anda. Kalau Anda masih berada di satu kota atau berbeda kota tetapi jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, ya, berkunjung ke rumah Anda tanpa Anda pernah mengetahuinya. Ya, tentu tidak berkunjung mengetok pintu begitu, tidak. Mungkin dia memandang rumah Anda dari radius 100 meter begitu, ya, pakai masker begitu biar tidak ada orang yang mengenali dia, sekedar untuk membuat
kerinduan itu menjadi sedikit terobati. Syukur kalau bisa melihat orangnya, melihat rumahnya, melihat pintu pagar rumah Anda saja pun, dia sudah merasa kangennya itu bisa terobati. Dia mendapatkan energi yang baru. Ya, nah maka ketika rasa rindu itu hadir, dia akan berkunjung ke rumah Anda walaupun tidak masuk ke rumah, melihat, memandang dari kejauhan, sambil berharap Anda keluar dari rumah, bisa melihat Anda secara langsung, ya, dan itu akan lebih mengobati lagi rasa kangen. Kemudian yang kedua, dia akan juga selalu berkunjung, ya, ke tempat di mana Anda biasa menjalankan rutinitas Anda setiap hari. Anda bekerja di mana, dia akan berkunjung, walaupun lagi-lagi hanya melihat dari jauh. Anda kuliah di mana, dia akan datang, walaupun juga hanya berani memandang dari jauh. Ya, karena dengan cara begitu, dia akan selalu merasa dekat dengan Anda, dan itu adalah obat terbaik, ya, dari rasa rindu, rasa kangen seseorang. Ketika memang ada hambatan, ya, yang luar biasa untuk bisa berjumpa langsung dengan orang yang dia butuhkan tadi. Nah, yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Juga dengan subscribe, apapun yang Anda lihat dan bisa Anda pelajari dari channel kesayangan kita ini, langsung terijazahkan secara otomatis kepada Anda dan langsung bisa Anda amalkan mulai kapan saja, ya. Yang ketiga, dia akan juga secara rutin, ya, berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki kenangan bersama Anda. Ada nih laki-laki yang berpisah dengan seorang wanita yang sangat dia cintai. Dulu ketika bersama tidak disetujui oleh orang tua si wanita. Kalau dia mau jemput tuh harus janjian, ya, jauh dari rumah. Jadi si wanita jalan dulu begitu, menunggu begitu. Setiap mau menjemput selalu di sana. Nah, maka setelah perpisahan itu terjadi, si laki-laki ini setiap hari ketika akan berangkat bekerja begitu, dia selalu menyempatkan diri, menyediakan waktu 5-10 menit untuk duduk di tempat biasa orang yang dia cintai duduk ketika menunggu dia dulu. Setiap pagi, kalau tidak butuh dijemput, dia selalu menemui wanita yang dia cintai sebelum masuk ke ruang kuliah, ya, sebelum mengerjakan berbagai kegiatannya, dia mendoakan wanita yang dia cintai, dan wanita itu adalah istrinya, ya. Walaupun kemudian mereka terpaksa harus berpisah karena tidak mendapatkan restu selanjutnya dari orang tua. Jadi
Biasanya sebelum istrinya ini masuk ke ruang kuliah, selalu dia doakan, dia antar sampai ke depan ruang kuliahnya. Kan itu perjalanan cinta yang sangat indah. Dan setelah perpisahan itu terjadi, biarpun sang istri sudah lulus kuliah, dia tetap berkunjung ke tempat di mana dulu sang istri menimba ilmu. Tujuannya apa? Dengan hadir di sana, dia bisa membayangkan sejenak masa-masa terbaik, masa-masa terindah bersama dengan istri yang dia cintai. Dengan begitu dia merasa segar lagi, ya, dia merasa energinya penuh lagi, dan dia bisa selalu tampil seakan-akan tidak pernah membutuhkan lagi kehadiran dari istri yang sangat dia cintai, yang sekarang sudah melabuhkan cintanya kepada orang lain. Dia merasa butuh untuk tampil seperti itu karena memang sang istri tidak pernah membutuhkan dia lagi. Ya, nah, jadi itulah yang mantan kerjakan untuk mengobati rasa kangennya, agar dia kelihatannya tidak pernah membutuhkan kita lagi, padahal hatinya selalu merindukan kehadiran Anda. Nah, maka ya, tadi seperti yang saya ceritakan, dia sebenarnya sering tuh berkunjung ke dekat rumah Anda. Tapi kenapa tidak pernah ketemu? Ya, karena memang mungkin dia merasa dirinya sudah tidak layak untuk bisa bertemu dengan kita, atau memang belum rezekinya untuk dipertemukan lagi. Karena itu berdoa, ya, semoga pada satu momentum, pada satu waktu, mantan yang sebenarnya dekat-dekat saja dengan kehidupan kita setiap hari akan dipertemukan kembali dengan kita. Ada sebuah doa yang bisa diamalkan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya, semoga Allah mudahkan bagi Anda untuk bisa berjumpa dengan mantan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.